warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi sama Rika sama Nuri di BPS Banten Podcast. Untuk sahabat data semuanya, kita hadir dengan episode terbaru yaitu tentang salah satu data yang seksi nih di Provinsi Banten dan juga di daerah lain di Indonesia gitu ya. Tema kita hari ini apa, Cek? yaitu data kemiskinan. Kemiskinan terbaru di Provinsi Banten yang sudah BPS rilis pada tanggal 1 Juli 2024. Nah, untuk membahas tentang kemiskinan itu sudah hadir di studio kami ada Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Banten ada Pak Adam Sofyan. Selamat datang Pak di studio Selamat kami. selamat pagi. Oh, dadah dulu dong atau mau ngapain gitu silakan. Ya gini aja kalau orang miskin. Oke Pak, kita mau ngomong tentang angka kemiskinan terbaru di Provinsi Banten. Tapi sebelum itu, biar sahabat data tahu gitu ya, sebetulnya kemiskinan itu apa, kemudian yang disebut penduduk miskin itu yang seperti apa? Silakan Pak Adam. Baik, mungkin biar semua sahabat data memahami secara mudah ya istilahnya dari berbagai kalangan usia gitu kan, bahwa angka kemiskinan yang dirilis BPS tiap setahun 2 kali itu adalah angka kemiskinan moneter yang sifatnya sebagai indikator makro. Apa tuh makro ya? Jadi makro itu cuma angka doang, bukan angka doang, sifatnya umum untuk evaluasi suatu kondisi kan gitu kan. Jadi nanti naik turunnya itu yang dievaluasi. Terus penentuan seseorang miskin atau tidak tadi disebut kita mengukurnya kemiskinan moneter. Jadi diukur dengan garis kemiskinan namanya, yang di situ ada batasan secara moneter, yaitu menggunakan pendekatan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Oh, jadi yang dihitung untuk menentukan angka kemiskinan itu angka pengeluarannya? Iya, pengeluaran. Kenapa sih pengeluaran? Kok jadi saya nanya? Kenapa kok pendapatan gitu ya? Iya, kenapa nggak pendapatan? Karena kalau saya nanya pendapatan ke penduduk lebih sulit daripada nanya pengeluaran. Iya betul. Kalau Sulit, pendapatan takutnya rahasia ya. Iya, jarang yang ngaku gitu kan. Flexing banyak, yang ngaku enggak. Tapi kalau pengeluaran mau tidak mau kebaca dari belanja sehari-hari. Kita bisa tanya pendekatannya seminggu ya, seminggu yang lalu belanja apa aja gitu. Nah, itu kan ketahuan tuh. Ya biasa cerita, apalagi kalau harga naik gitu kan, pasti curhat tuh mama. Oh iya benar sekali. Catat semua kan doa. Ditanya satu jawabannya banyak gitu ya. Gitu. Kalau ditanya pendapatan nggak mau jawab. Nggak mau jawab karena mengharap sesuatu kan biasanya. Gitu. Yes. Jadi ya, takut kena pajak juga kali apa ya? ya Mungkin. teman-teman dirjen pajak yang layak jawab kayaknya. Oke, jadi gitu ya. Jadi seseorang yang di bawah garis kemiskinan itulah yang dikategorikan sebagai penduduk miskin. Nah, garis kemiskinan sendiri tadi ya, rata-rata pengeluaran per kapita per hari. Nah, untuk setiap komoditi baik makanan maupun non. Kalau angka kemiskinan di Banten yang terbaru itu kondisinya naik atau turun tuh dibandingin periode sebelumnya? Dibanding periode sebelumnya di Maret 2023 yang 6,17%. Nah, ini makro ya. Jadi kita nyebutnya cuma 6,17%. Persennya berapa jumlahnya, nah itu nanti estimasi. Yang di Maret 2024 kita rilis sebesar 5,84. Jadi ada penurunan sekitar 0,33%. Alhamdulillah ya. Nah, itu menunjukkan satu perbaikan tingkat kesejahteraan. Mudah-mudahan estimasi ini sesuai dengan kondisi lapangan. Sampai selama ini sih banyak sesuainya kan gitu. Kenapa saya bilang banyak sesuainya? Karena dalam statistik apalagi indikator makro, kita harus mengakui ada satu error atau kesalahan. Banyak itu penyebabnya kan. Bisa responden yang lupa dia belanja apa aja kemarin gitu. Karena tidak dicatat kan gitu kan. Sedikit ibu-ibu yang mencatat pengeluaran. Atau juga yang berbohong. Nah, kita kan nggak pakai layar detektor waktu kita mencacah kan. Dia jujur atau enggak gitu ya Pak ya? Iya, jujur atau enggak, tapi makanya di statistik ada batas errornya, kita tetapin sebesar 5%. Nah Pak, selanjutnya nih,
Kan BPS punya metode khusus untuk menghitung angka kemiskinan. Nah, metodenya tuh apa? Kemudian apakah metode tersebut hanya dipakai di Indonesia atau di seluruh dunia metodenya sama? Ya, wow. Jadi BPS itu menggunakan metode ini sebenarnya dari 1976. Mm-mm. Kemudian disempurnakan di 98 ya kan gitu kan. Dan sampai sekarang masih digunakan. Nah, apakah ini yang paling terbaik? Ya, belum tentu juga. Nah, tapi apakah ini digunakan oleh seluruh dunia? Sebagian besar mengadopsi ini karena ini pendekatannya basic needs approach gitu kan. Itu ada di handbooks-nya untuk poverty index gitu yang mengeluarkan UN. Jadi kita merujuk ke situ. Jadi tujuannya kenapa? Untuk bisa dibandingkan bukan hanya antar provinsi atau antar kabupaten, tapi juga dibandingkan antar negara. Makanya kita merujuk ke referensi yang sama. Adakah beberapa negara yang tidak menggunakan ini? Ada, tentunya dengan tujuan tertentu ya istilahnya. Tapi tetap angka kemiskinan makronya masih tetap bisa dibandingkan dengan merujuk tadi perbedaan konsep. Jadi di saat membandingkan dua angka makro yang berbeda konsep, kita konsepnya harus disertakan sehingga kita bisa melihat perbedaannya di mana. Seperti itu. Tadi disebutin ya Pak, garis kemiskinan itu berarti per kapita ya? Per Per kapita itu kapita apa sih Pak? sebulan ya. Per kapita itu per orang ya, per kepala. Kepala. Per kepala. Jadi dihitung kalau ada di situ rumah tangganya 5 orang, anggotanya berarti nanti dikali 5 untuk tahu sebulan per rumah tangganya berapa kan. Tapi itu juga batas apa ya, estimasi ya, estimasi perkiraan. Bukan berarti semua orang miskin itu segitu ukurannya. Nanti kan ada yang di paling bawah, ada yang di pertengahan, ada yang mepet garis gitu kan. Jadi kalau kesenggol sedikit jatuh dia gitu kan gitu. Jadi ada istilah kan di jurang kemiskinan tuh itu maksudnya dia nempel di garis kemiskinan, tidak termasuk miskin tapi hampir miskin. Jadi goncangan sedikit saja terhadap kondisi ekonomi rumah tangga maka dia akan tergelincir menjadi penduduk yang dikategorikan miskin seperti itu. Nah, garis. Pak, kalau misalkan kemiskinan nih, satuannya sebetulnya tuh orang atau persen, Pak? Kalau dari metode BPS ini. Yang metode kita tingkat kemiskinan itu satuannya itu persen ya. Jadi yang masuk ke dokumen perencanaan negara maupun yang kita publikasikan ke UN untuk dijadikan apa istilahnya bahan evaluasi atau silabus di sana itu juga menggunakan persen. Nah, tapi kadang-kadang kan berbagai kepentingan atau berbagai pihak menginginkan jumlah ya kan seperti itu. Ya bisa kita estimasi jumlahnya dan dirilis kemarin juga kita sebutkan jumlahnya kan penurunan jumlahnya seperti apa. Tapi kalau ditanya tunjukkan dong yang sekian ribu itu di mana siapa aja. Nah itu nggak bisa pakai data yang ini gitu kan. Itu harus pendataannya berbeda gitu. Karena ini makro itu bukan mikro. Nah, kalau mikro baru bisa terolah. Itu secara teknis ya. Secara administrasi bahwa BPS tidak diperkenankan merilis angka mikro. Itu kode etik kan ada di semua kode etik statistik itu begitu. Data individu nggak boleh dipublish. Gitu. Makanya waktu kita dapat olahan datanya itu nggak tahu cuman kode identitas aja kan ID ke-1, ID ke-2, ID ke-3, ID ke-7 yang miskin semuanya. ID lainnya tidak miskin. Nah, itu udah dihapus semua identitas nggak ada. Nggak bakalan tahu kita kan. Jadi ya kalau ditanya siapa nih ya nggak tahu. Kita nggak bakalan tahu. Tapi kalau suruh nunjukin kita bisa pakai kriteria itu nunjukin di lapangan bisa. Kalau datanya sendiri itu dihitung oleh BPS ya dari kegiatan statistik apa tuh? Iya, survei atau sensus? survei namanya, mungkin sahabat data juga ada yang pernah ya dikena sebagai sampel rumah tangga, ditanyain macam-macam loh dari jajan sehari-hari, bensin, Sampai sekolah, sedetail itu ya. ya ditanya Kepo ya, semua. orang BPS kepo. Kepo, karena tadi ya kita pingin dapat gambaran yang sesungguhnya. Jadi kalau nggak kepo, mohon maaf gitu kan. Jadi kita nanti miss-nya banyak gitu kan. Nah itu nama surveinya survei sosial ekonomi nasional. Nah ini masalahnya. Sayangnya petugas kita itu jarang yang istilahnya apa ya
menyampaikan setiap survei. Karena apa? Ya kadang-kadang diterangin di responnya juga nggak maksud ya. Tapi responnya bisa lihat di dokumennya. Kalau dokumennya terlihat di situ ada survei sosial ekonomi nasional. Nah, berarti ini untuk menghitung angka kemiskinan. Nanti ada survei lagi, survei angkatan kerja. Itu untuk menghitung Pengangguran. pengangguran, gitu kan. Survei lingkungan hidup, itu untuk menghitung kondisi lingkungan hidup. Ya, seperti itu. Jadi banyak survei di BPS tergantung judulnya kan gitu. Nah, tapi biasanya kalau petugas kita kan karena warga sekitar ya pada kenal gitu kan, ya warga setempat maksudnya kan gitu. Yang kita rekrut gitu kan, itu biasa ngakunya mau apa sensus gitu. Tinggal gitu aja kan bilang. Datang lagi Datang katanya lagi, gitu. datang lagi. Tapi pertanyaannya bukan pasti beda-beda. Nah, kalau pengen tahu ya lihat dokumennya. Nah, baru searching nanti di web BPS banten.bps.go.id. Yes. Ah, itu ada tuh Susenas itu apa, Sakernas itu apa. Itu Gitu. pelaksanaannya serentak ya di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia serentak. Kenapa tidak serentak? Kenapa serentak? Kalau tidak serentak, nggak aci. Nggak aci. Nggak kaci. Iya, nggak aci. Karena yang lain rilis dia belum. Gini, kondisinya kan harus sama. Kalau untuk diperbandingkan itu harus bisa dibandingkan antar waktu, antar tempat, gitu kan. Jadi metode sama, waktunya berbarengan. Karena gini, bisa saja saya mau diputuskan hari ini masuk sebagai orang miskin. Besok lusa tiba-tiba ada konglomerat kemudian bikin surat wasiat salah nulis nama. Saya tertulis sebagai pewaris umpamanya grup Barito Pasifik. Tiba-tiba kan karena surveinya tidak bareng nih, saya tiba-tiba baru datang survei. Saya seharusnya udah pewaris tunggal itu. Kan keren itu. Berubah ya. Iya, jadi bisa berubah. Begitupun sebaliknya, orang yang tadinya pewaris tunggal tiba-tiba karena dia tidak bisa memanage keuangannya, Bangkrut gitu judi ya. online kan, apa namanya, full margin gitu ya, semua dimasukin cret, kalah langsung habis. Makanya dari itu harus dalam waktu yang sama dan Betul, itunya sama gitu ya. pelatihannya sama, bareng-bareng seluruh Indonesia pelatihan gitu kan, ada jadwal tertentu. Jadi lewat jadwal itu udah beda lagi kegiatannya. Itu tujuannya untuk supaya bisa diperbandingkan. Oke. Nah, Pak, apa namanya tadi kan Bapak bahas bahwa angka kemiskinan ini dihasilkan dari survei Susenas. Nah, kalau di Provinsi Banten sendiri nih, Pak, ada berapa sampel sih, Pak? Untuk Yang Susenas tahun 2024 ya? Maret ya, itu ada sekitar 7.330 rumah tangga yang kita datangi kan gitu. Itu sebanyak sampelnya kan kalau lihat perbandingan dengan jumlah rumah tangga di Banten dikit kan gitu kan gitu. Nah, 7.000. Nah, nanti yang periode kedua September itu sekitar 5.000-an ya. 5.000 itu lebih sedikit. Kenapa ada perbedaan jumlah sampel? Karena tujuannya memang berbeda. Yang Maret ini kita level estimasinya sampai kabupaten kota, yang September hanya provinsi dan nasional. Gitu. Jadi tujuannya berbeda. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan itu apa aja ya, Pak? Sebenarnya semua sahabatnya udah tahu. Apa tuh? Ya kan? Sudah tahu kan? Kan kalau pakai ukuran BPS dengan garis kemiskinan tadi, rata-rata pengeluaran, jadi kan berarti kan harus yang mempengaruhi seorang akan miskin atau tidak, pengeluarannya. Pengeluaran itu adalah proksi variabel untuk pendapatan. Berarti kalau supaya tidak miskin, naikkanlah pendapatannya. Caranya bagaimana? Ya, berarti kan struktur upahnya harus diperbaiki, ya kan? Terus pendapatan masyarakatnya juga harus ditingkatkan, kantong-kantong kemiskinannya dihilangkan, gitu kan? Kemudian juga sumber pendapatan masyarakat diperbanyak, bisa lapangan kerja, lapangan usaha, kemudahan berusaha segala macam itu bisa dilakukan. Ya. Tapi mungkin nggak sih Pak di suatu daerah itu nggak ada penduduk miskin ya? Mungkin nggak? Kalau pakai indikator garis kemiskinan tidak mungkin. Karena ada perbedaan Iya, pengeluaran. jadi gini, garis kemiskinan walaupun kita surveinya serentak seluruh provinsi barengan gitu, kan tadi ya garis kemiskinan itu adalah rata-rata pengeluaran penduduk di situ ya selama sebulan ya kan per kapita per bulan. Nah, kan beda-beda ya. Jangankan antar provinsi, antar kabupaten aja nanti mau di September kita rilis. Nah, itu tuh pengeluaran penduduk Pandeglang kan nggak sama dengan penduduk kota Tangerang Selatan umpamanya kan. Yang tiap hari banyak kafe gitu di Pandeglang
bisa lebih mahal kalau mau ke KP karena harus ke kota dulu, umpamanya kan ada ongkos transport tambahan. Nah, kalau di Tangsel buka pintu kan langsung depannya kafe kan gitu seperti itu. Nah, jadi satu itu. Kedua, yang bisa membedakan itu adalah tingkat rata-rata harga. Harga di Serang dengan di Pandeglang berbeda kan gitu. Sehingga itu yang memperbedakan, membuat berbeda garis kemiskinan tiap kabupaten sehingga, nah yang tadi yang miskin itu semakin dia naik tingkat pendapatan penduduk di situ, maka garis kemiskinan juga naik. Benar nggak? Kan Tingkat kita pendapatan atau tingkat pengeluaran tuh, Kak? akan tadi inline ya. Kan saya udah bilang kalau ya, Mendekati jadi ya kita mendekati dengan pengeluaran karena untuk mendapatkan pendapatan sulit. Kita dekati dengan pengeluaran. Karena apa? Teorinya pengeluaran itu ada pengeluaran, ada pemasukan. Kan gitu. Nggak mungkin kan pengeluarannya 12 juta, gaji atau pendapatannya dia cuma 1 juta. Ngutang dong sisanya kan gitu. pinjol. Tapi tetap ngutang itu adalah pemasukan, pendapatan kan. Tapi dia harus dibayar kan, ada beban finansial di situ. Nah, dengan asumsi tidak ada beban finansial, maka pendapatan akan sama dengan pengeluaran atau lebih besar, pendapatannya lebih besar dari pengeluaran, sisanya kan di saving kan gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi karena setiap daerah memiliki garis kemiskinan berbeda, rata-rata pengeluaran penduduk berbeda atau pendapatan penduduknya berbeda, maka tetap jadi yang miskin di suatu daerah A belum tentu dengan garis kemiskinan yang berlaku di wilayah lain itu dia masuk. Umpamanya saya penduduk Kabupaten Serang, garis kemiskinannya taruhlah 2 juta, 500 ribuan umpamanya. Nah, saya tidak tergolong miskin, tapi kalau saya umumnya pindah ke Jakarta Selatan, saya jadi miskin karena umpamanya di sana garis kemiskinannya 900 umumnya kan gitu kan. Nah, per kapitanya kan jadi begitu, berbeda gitu. Nah, sebaliknya yang orang Jakarta ke sini jadi kaya semua umumnya kan seperti. Oh, kalau dia untuk biaya hidup di sini, tapi kalau dia biaya hidup di Jakarta ya tetap tergolong miskin. Dan karena seperti itu berbeda, penanganannya pun bisa berbeda-beda. Berarti kebijakan yang diambil pemerintahnya juga berbeda-beda? Bisa berbeda-beda, tergantung kondisi sosial ekonomi si penduduknya. Nggak mungkin kan yang di DKI itu dipaksakan untuk peningkatan pendapatan rumah tangganya dipaksa bertani. Ya kan? Nah, sebaliknya antara kota Serang dengan Pandeglang dan Lebak juga sama kan? Tidak bisa disamakan. Jadi ya harus, nah makanya indikator kemiskinan makro ini tidak bisa digunakan langsung untuk implementasi kebijakan penanganan kemiskinan. Kenapa? Karena dia tidak menyajikan informasi detail terkait kondisi rumah tangganya. Itu harus pendataan keluarga, ada sih di Pemda yang punya datanya. Pak Rika penasaran nih Pak, kan tadi kita udah cerita bahwa di Banten ini keadaan sekarang itu turun angka kemiskinannya. Itu apakah terjadi pula di wilayah perkotaan dan juga perdesaan di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten, Pak? Ya, karena kabupaten kota belum, masih proses ya nih, masih proses penghitungan, maksudnya rekonsiliasi data. Kita nyari anomali-anomali data yang tadi ya, bersihin error-error tadi. Nah, karena belum rilis, tapi secara umum kemiskinan di perkotaan dan pedesaan untuk edisi Maret 2024 sama-sama turun. Alhamdulillah. Sama-sama turun ya gitu. Jadi kenapa sih bisa turun ya? Kalau Mbak Rika ingat, rilis sebelum kemiskinan ada rilis pengangguran, ada rilis inflasi. Nah, pengangguran kita juga turun. Artinya pendapatan rumah tangga ada perbaikan karena yang bekerja bertambah kan gitu. Kemudian tingkat inflasi juga turun kan, inflasi tahunan yang dipakai untuk kemiskinan year on year-nya turun, sehingga kebutuhan tadi dasar baik makanan lebih terjangkau dengan udah pendapatan yang naik ini turun, ya udah gitu. Walaupun garis kemiskinan naik, tapi yang miskin turun karena itu ada perbaikan pendapatan. Makanya kan gampang kan solusinya. Gampang diucapkan, susah diterapkan. Iya, perbaiki pendapatan rumah tangga kan, sediakan lapangan pekerjaan yang banyak kan gitu kan. Ya, sama pertahankan daya beli. Daya beli itu di rata-rata harga, kenaikan jangan terlalu fluktuatif. Itu udah, 3 itu aja selesai gitu. Ya ngucapinnya gampang. Iya,
Iya, jadi kan tadi kalau data kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS itu kan katanya makro ya. Mm-mm. Jadi gimana ya biar apakah kalau pemerintah mau menekan kemiskinan itu apa harus kalau berdasarkan data BPS kebijakan yang dilakukan juga bersifat makro dan kalau makro itu apakah efeknya itu bisa langsung dilihat misalkan Susenas itu per semester ya Pak ya? Mm-mm. Nah, misalkan selama satu semester ini melakukan kebijakan-kebijakan untuk menekan kemiskinan. Nah, apakah kira-kira nih dengan kebijakan makro bisa langsung terlihat efeknya di periode selanjutnya, di susunan berikutnya? Iya. Eh, Kalau kita konfirmasi dengan indikator makro yang lain itu bisa, kan gitu. Artinya gini, kondisi menurunnya kemiskinan di Maret 2024 itu kan tadi saya simpulkan ada indikator perbaikan di lapangan pekerjaan, kemudian nah stabilitas harga dijaga oleh pemerintah kan ada tim pengendali inflasi daerah ya. Nah, itu untuk menjaga supaya daya beli masyarakat itu tetap terjangkau, tetap mampu lah untuk memenuhi minimal kebutuhan dasarnya. Nah, itu upaya kebijakan yang udah dilakukan berimbas, nah ketangkep di Maret. Nanti dari Maret ini sampai September, Agustus banyak kebijakan untuk pengentasan kemiskinan, perbaikan pengangguran dan sebagainya, itu juga akan ketangkep di September gitu seperti itu. Sejauh mana dampaknya kan gitu. Tapi kalau dari angka rilis kemiskinan ini mau diapain terus kemana gitu mau bikin apa nah itu sulit. Nggak bisa mungkin bisanya pakai multidimensi ya kan gitu multidimensi kemiskinan itu bisa. Atau di data Reksosek ada di pemerintah daerah ya yang pegang di Bapenas kalau di nasional itu data Reksosek itu kan ada per nama by name by address-nya kan jelas seperti itu. Nah itu tinggal diupdate data itu, nah itu bisa di karena itu tadi ya beda sehari aja bisa berubah nasib gitu. Kondisi Lagi Reksosek terakhir kan berapa tahun 2022 ya Reksosek itu apa ya, Pak? registrasi sosial ekonomi. Oh, jadi registrasi pendaftaran Iya, pendaftaran kondisi penduduk, kondisi sosial dan ekonominya berarti itu itu bisa disebut nggak dengan data mikro gitu? bisa, bisa Oh, karena dia menyajikan nama dan alamat, bahkan dipoto itu. Jadi kondisi satu rumah itu miskin atau tidak berdasarkan beberapa variabel fisik, foto rumahnya kan berapa empat sudut ya kalau nggak Pak, atapnya. Rika, ini pertanyaan ini sebetulnya untuk Rika tuh pengen ngintip ya Ya, ya, sebetulnya. ya. Ngintip. Komoditi ngintip gitu ya. serem ya. Ngintip masyarakat Banten lewat Pak Adam lah gitu. Sebetulnya komoditi apa sih Pak yang berpengaruh terhadap garis kemiskinan? Apakah komoditi makanan atau non makanan gitu Pak? Oh, ya, ya. Oh ya, tadi lupa ya. Jadi garis kemiskinan itu diukurnya dari 51 ya, 52 jenis komoditi, ya kan gitu. Kalau di desa itu sekitar 47 komoditi, itu makanan dan non makanan. Nah, berdasarkan komoditi-komoditi yang kita amati tadi, nah ternyata mungkin kalau dirilis ada 5 besar ya, 5 besar komoditi itu. Yang pertama itu yang mempengaruhi garis kemiskinan itu adalah beras. Baik di kota maupun di desa itu beras. Kan. Nah, kontribusi makanan itu paling gede 72%. Jadi kalau untuk menjaga masyarakat supaya tidak miskin, ya itu tadi makanya ada apa namanya subsidi pangan, ya, bansos pangan itu tujuannya itu. Jadi walaupun kita makro ya, tapi dapat terjelaskan dari komponennya sehingga pemerintah melakukan itu kan bansos pangan untuk menjaga tadi garis kemiskinan makanannya tidak terganggu kan gitu. Kemudian setelah rokok ini yang agak prihatin ya rokok. Setelah beras ada rokok. Rokok yang kedua sekitar 12%-an gitu ya menyumbang terhadap garis kemiskinan. Nah sebenarnya banyak studi ilmiah ya riset ilmiah tentang kenapa rokok itu jadi dikonsumsi lebih banyak oleh orang-orang yang berpendapatan menengah ke bawah bukan hanya miskin menengah ke bawah sebenarnya kan gitu. Dan kenapa rata-rata di negara berkembang itu ada tuh risetnya. Nah, dan di Amerika juga sama. Jadi orang miskin Amerika itu risetnya di Amerika dilakukan. Itu memang rokok itu masih dominan mereka. Kenapa? Faktornya ada 3 katanya. Satu lingkungan. Jadi lingkungan orang kaya itu lebih bisa mengarahkan si perokok itu untuk berhenti kan gitu. Kemudian kedua itu akses.
Nah, akses ke kesehatan mental karena rokok itu dipicu depresi katanya. Waduh. Jadi kalau Rata-rata. misalnya orang-orang Ikang lu menengah ke lihat atas tuh nggak ya, yang ngerokok. depresi gitu ya Iya, Pak ya? maksudnya dia akan mengalihkan sesuatu yang dipikirkan atau harapan yang belum tercapai. Nah, satu-satunya yang paling murah adalah rokok kan gitu. Seperti itu dilakukan itu. Ini di Amerika ya, bukan saya menjudge kondisi di Banten enggak. Mungkin ada Hasil kesesuaiannya, penelitian di hasil Amerika. penelitian. Jadi saya cuma ngerilis aja kan gitu. Nah, yang ketiga sebagai bentuk apa istilahnya menikmati kemewahan gitu katanya. Jadi itu aspek psikologis karena satu-satunya kemewahan itu kan di luar kalori ya, rokok kan dia bisa bergaya gitu mungkin dengan rokok seperti itu. Jadi ya itu, jadi sepanjang aspek itu belum tertangani ya mungkin Iya, oke. Sebenarnya Pak masih belum Iya, puas malah kita bikin tambah mengupas. penasaran ya. Hai, karena Yang saya tadi ke rokok, jangan ke saya ya. enggak, jadi kan tadi komoditas yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan. Nah, itu pengaruhnya apa sih kalau misalkan kita udah tahu nih, ternyata komoditas ABC ini persentasenya besar nih mempengaruhi GK. Apakah komoditas yang paling besar berpengaruh itu harus dibantu oleh pemerintah kayak tadi ya, bansos, dikasih beras gitu. Nah, terus ternyata kemudian yang kedua rokok. Apakah harus dikasih rokok juga ya Benar. Iya. untuk membantu menekan Subsidi rokok kemiskinan? gitu ya. Iya. Makanya kan itu dilema saya bilang tadi kan gitu kan. Tapi itu fakta ya, evidence base-nya kan seperti itu. Nah, kalau saya pribadi ya, bukan official statistik. Kalau pribadi kita perlu edukasi sebenarnya kan gitu. Mungkin edukasi hitung-hitungan moneter. Misalnya rokok taruhlah rata-rata 30.000 kan 30.000. Kalau yang ketiga dan keempat itu lauk pauk itu. Apa itu istilahnya wajar ya itu. telur dan ayam. Enggak, padahal Temennya temennya nasi. beras itu kan Iya. temennya nasi kan lauk pauk, tapi Telur. malah kalah dengan rokok ya Pak ya? Iya, jadi yang ketiga keempat itu lauk pauk, telur dan ayam gitu kan. Nah, yang kelimanya itu kalau yang non makanan itu adalah biaya pendidikan dan energi ya, listrik kan seperti itu. Yang pertamanya rumah itu, yang makanan itu telur dan ayam. Artinya gini, kita hitung-hitungan harga ayam berapa sih? 46 sekarang ya. 40.000 46 lah. ya kan. lah ya. Nah, rokok 30.000 kan. Si rokok itu kan yang konsumsi mungkin 1 atau 2 orang lah ya di situ kan. Yang lainnya kan nggak ngerokok, ibu-ibu atau anak kecilnya kan nggak ngerokok. Nah, jadi share di situ yang perlu kita edukasi mungkin kan gitu. Atau nyari apa ya, pengalihan kali. Harus nanya yang ngerokok sih. Saya dulu ngerokok kan udah berhenti kan gitu. Jadi sebenarnya pengalaman saya. Kenapa saya bisa berhenti? Niat aja. Nggak perlu maunya bertahap harus pakai apa ranting pohon dulu kalau ya harus ganti permen, enggak, niat aja berarti aja bisa. Ya, berarti tergantung niatnya ya. Iya. Seru banget ternyata. Dan ngomongin satu nih ya, catatan fakta evidence. Semua bos rokok Jarum, Sampurna itu nggak ngerokok dan anak-anaknya nggak ngerokok. Tadi hasil studi yang di Amerika membuktikan bahwa di lingkungan orang kaya untuk berhenti merokok lebih gampang. Kenapa? Karena dia punya akses ke kesehatan mental tadi. Jadi untuk berhenti rokok itu perlu edukasi, perlu lingkungan memang. Jadi kalau lingkungan saya masih merokok dan membuli saya kalau tidak merokok, maka akan lebih sulit. Tapi dia dengan orang kaya tuh dia bisa mengalihkan itu dan dia punya akses keuangan untuk mengakses ke psikolog atau ke layanan kesehatan untuk paru-parunya dan sebagainya. Nah, atau yang mungkin miskin kalau kan misalkan lagi mumet bisa healing gitu ya Pak? Iya, itu jalan-jalan dialihkan kan ke kegiatan lain. Kan nggak mungkin sambil futsal kita ngerokok. Oh iya ya. Iya kan gitu, atau sambil main golf ngerokok gitu kan. Nah, agak susah lah ya gitu kan gitu. Belum pernah sih main golf sambil ngerokok. Kayaknya patut dicoba ya Pak ya. Atau sambil snorkeling ngerokok ya bisa. Tapi kalau sambil mancing ngerokok bisa. Bisa banget. Bisa banget. Gitu. Oke. Satu pertanyaan sebelum kita closing Pak. Iya, iya. Sekarang kan tadi Bapak udah cerita di Banten lagi turun nih angka kemiskinan. Gimana cara pemerintah minimal mempertahankan angka tersebut atau bahkan menurunkan gitu Pak? Upaya-upaya yang harus dilakukan. Iya, jadi balik lagi ke tadi ya diskusi tadi karena sepanjang kita pendekatannya basic ya tadi moneter, jadi kan berarti yang paling pertama itu kan mempertahankan daya beli masyarakat gitu kan satu. Kedua memperbaiki pendapatannya. Nah, yang ketiga ya kurangi kantong-kantong kemiskinan. Kenapa?
kan kemiskinan itu sebenarnya yang di masyarakat nilai itu mungkin kritikan ke kami ya, ke BPS itu dia kok yang kayak gitu miskin, yang ini enggak gitu kan. Tadi ya, saya ulangi, kita mengukurnya pakai indikator moneter. Berapa yang dia keluarkan. Kan bisa jadi begini, Mbak Nuri ini kaya, pendapatannya di atas garis kemiskinan, tapi dia melakukan diet ketat, sehingga kalorinya di bawah 2100. Nah, kan, atau pengeluarannya cuma 200.000 sebulan gitu kan, gitu. Iya kan? Kalau dia Manuri hidup sendiri umpamanya kan, datang petugas survei, maka dia tergolong penduduk miskin. Tapi bukan karena miskin secara tadi struktural atau relatif yang berlaku di masyarakat. Ini keinginan sendiri gitu. Tapi karena batasan kita moneter kena lah kan gitu. Makanya kalau dengan batasan moneter ya penanganannya cuma 3 itu tadi, Mbak. Jadi pertahankan daya beli masyarakat atau kalau perlu naikkan kan gitu. Terus pendapatannya juga pendapatan masyarakat dan kurangi kantong-kantong kemiskinan untuk mengurangi pengaruh lingkungan tadi. Karena di kemiskinan struktural kan sebenarnya budaya dan lingkungan yang menyebabkan dia Jadi tetap miskin. Artinya kenapa? Miskin keturunan. Iya, jadi apa ya? Dia mau menaikkan pendapatan, umpamanya dia berusaha ini, berusaha itu, atau mengakses keterampilan, udahlah ini aja kerjain. Dia nggak bisa sekolah karena tetangganya yang lain juga nggak pada sekolah, pada bantuin gitu kan, yang apa istilah bantuin nambah pendapatan rumah tangga dan sebagainya. Jadi, nah kantong-kantong kemiskinan itu diperbaiki, artinya 2 hal itu yang diperbaiki. Itu peningkatan pendapatan, artinya diberikan alternatif untuk meningkatkan pendapatan yang lain. Ya, gitu. Sama mempertahankan daya beli. Nah, mempertahankan daya beli ya itu di stabilitas harga ya. Stabilitas harga. Berarti distribusi barangnya juga harus lancar. Mafia-mafia perdagangan. Banyak jadinya sebenarnya. Nah, kalau lebih spesifik sih, kalau lebih spesifik menyelesaikan tadi ya 3 jenis kemiskinan, struktural, relatif sama moneter, yaitu kita mungkin pakai pendekatan yang multidimensi. Nah, multidimensi itu emang udah diinisiasi oleh PBB lewat UNDP ya kan gitu. Tapi belum semua negara menerapkan itu karena sulit ngumpulin datanya. Itu lebih spesifik sih, lebih apa ya, lebih komprehensif. Jadi lebih jelas, oh miskinnya rumah tangga ini karena semua apa istilahnya penanggung ekonomi keluarganya cacat, umpamanya sakit. Nah, maka intervensinya adalah beda kan dengan yang dia tidak punya keterampilan. Yang tidak punya keterampilan itu di upskill, nah yang ini dibantu disabilitasnya kan diselesaikan. Oke, Cek, seru banget kita ngobrol sama Pak Adam. Kayaknya kalau misalnya ini nggak cukup nih, Pak, harus ada episode kedua, ketiga, keempat. Iya, memang kita juga nggak cukup ya. Kita terus belajar, terus mengupdate juga. Nah, metodologi ini juga kita akui bukan satu-satunya yang terbaik. Tapi di setiap perubahan, ini katanya rencananya mau ada perubahan juga ya di tahun depan. Ada studi untuk merubah ini. Itu tentu akan kita komunikasikan ke UN. Karena apa? Itu tadi, supaya bisa diperbandingkan. Karena indikator makro digunakan untuk perencanaan dan evaluasi kan. Kalau implementasi beda lagi. Silahkan masing-masing berkreasi boleh. Pak, terakhir kesimpulan dari angka kemiskinan yang sudah dirilis BPS tanggal 1 Juli, kesimpulannya gimana Pak? Keadaannya aman atau harus diturunkan lagi atau gimana nih Pak? Ya, kalau secara dinamika persentase kita mengalami perbaikan ya, menurun. Tapi kalau kita lihat series 10 tahun terakhir, angka 5% itu belum mencapai kondisi sebelum COVID. Jadi masih ada PR besar di situ untuk kita sama-sama bekerja sama, saling membantu gitu kan, untuk berupaya memperbaiki kondisi kesejahteraan minimal gitu kan, sama sebelum COVID. Tahu kan pas COVID itu kan ekonomi Banten kan terpuruk sekali kan gitu kan, sampai minus berapa gitu, cut gitu kan. Nah, itu untuk up lagi ke atas, karena apa ya, kita ini kan BPS Provinsi Banten itu kan 50%-an ya, itu kan didopang oleh industri ya kan gitu. Jadi ya kondisi perekonomian itu akan mempengaruhi tentu tingkat kesejahteraan. Nah, karena itu belum mencapai, berarti masih ada PR besarnya. Ya, kedepannya mudah-mudahan
trennya sudah terus menurun, mudah-mudahan semakin cepat lah kan penurunannya. Tentunya kan pemerintah setempat juga tidak berdiam diri ya Iya. Mbak, pasti melakukan inovasi-inovasi untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Oke, terima kasih banyak Pak Mohon doanya Adam. semua gitu kan. Gitu, Harus supaya tentunya harus bisa. disupport ya sama Iya. masyarakatnya juga Dan gitu. masyarakat juga silahkan gitu Mm-mm. kan kalau maksudnya gini ya, kalau perlu mengakses data-data BPS silahkan kunjungi web kami di Banten Betul. BPS Go ID, datang langsung ketemu Mbak Nuri, ketemu Mbak Rika, konsultasi apapun yang sekarang lagi musim skripsi nih teman-teman yang silahkan gitu kan, free on Terbuka charge ya. gitu ya. Iya, Terbuka untuk umum. bebas silahkan. Bebas. Jadi kami itu berharap karena gini indikator salah satu ya indikator literasi statistik masyarakat yang baik itu menunjukkan tingkat kemajuan suatu bangsa. Nah, data mencerdaskan Cerdaskan bangsa. Kalau dengan data sudah cerdas itu tingkat kesejahteraannya juga naik. Kenapa? Data adalah kata Presiden, data adalah new oil. Nah di dunia seorang data analis itu gajinya paling tinggi loh Mbak Nuri. Mau nggak pindah ke UN? Jadi Menarik. ya the top number one itu yang penghasilan tertinggi itu sekarang data analis. Tuh. Keren kan? Indonesia aja belum dihargai. Ini ujung-ujungnya curhat nih kayaknya. Iya, nggak maksud tapi bisa sih untuk pribadi kayak Ikang, yang lain kan teman-teman udah memanfaatkan keahlian analisis datanya untuk jadi apa kan trader ya kan? Cuan. Oh, iya, cuan. Itu salah satu. Oke, terima kasih banyak Daripada Pak Adam. judul ya, jangan. Bener. Oke, Cek, makasih banyak nih Pak Adam sudah hadir di studio kami, sudah berbagi ilmu untuk kami yang awam nih gitu ya. Iya. Mudah-mudahan juga menjadi pencerahan untuk sahabat data semuanya. Ya, mungkin ini terlalu singkat ya. Kayaknya masih banyak yang ada di kepala nih pertanyaan-pertanyaan terkait kemiskinan. Mungkin kalau misalkan masih belum memuaskan nih podcast ini, bisa datang langsung ketemu Pak Adam boleh di BPS. Oke. Tapi satu-satu ya, jangan rombong. Apalagi demo. Oke, Sobat Data, demikian obrolan menarik kami dengan Ketua Tim Statistik Sosial BPS Provinsi Banten. Mungkin next episode kita akan bahas yang lain ya, Pak. Boleh. Pengangguran atau mungkin Pendidikan. pendidikan, kesehatan dan lain-lain di BPS Banten Podcast. Jangan lupa untuk follow semua akun media sosial BPS Provinsi Banten untuk mendapatkan data-data terbaru dari BPS Provinsi Banten. Saya Rika pamit. Saya Nuri juga pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.